Pernah nggak sih kamu ngerasa mager banget padahal deadline sudah menunggu di depan mata? Semua sudah siap, laptop udah kebuka, tapi badan malah pengen rebahan aja. Sepertinya semangat kita perlu di-reset lagi. Coba deh bayangin orang Jepang. Mereka dikenal disiplin parah. Tepat waktu itu mutlak. Datang terlambat sedikit aja dianggap nggak sopan. Mereka bahkan terlatih datang on time sebagai bentuk penghormatan. Kereta di Jepang terkenal pula selalu tepat waktu, sangat jarang sekali telat. Nah, di era media sosial dan Netflix ini, tantangan melawan malas memang makin berat. Namun menariknya, banyak anak muda Jepang tetap mencoba menerapkan prinsip-prinsip produktivitas tradisional tanpa harus ke sekolah khusus. Kabar baiknya, tanpa ke Jepang pun kita bisa pakai rahasia-rahasia ini di rumah atau kampus. Semua metode ini sebenarnya sederhana, tapi ampuh. Kalau kamu pengen tahu gimana cara orang Jepang melawan rasa malas dan jadi produktif maksimal, jangan lupa subscribe channel Asupan Otak dan aktifkan notifikasinya. Yuk kita lihat rahasia satu persatu. Konsep pertama yang bakal kita bahas adalah Kaizen. Ini filosofi Jepang yang artinya continuous improvement alias perbaikan berkelanjutan. Intinya bukan soal berubah drastis dalam sekali waktu, tapi melakukan perubahan-perubahan kecil setiap hari secara konsisten. Misalnya nih, daripada kamu paksain belajar 2 jam sekaligus seminggu sekali, coba ubah kebiasaan itu. Mulailah belajar 5 menit setiap hari. Awalnya kedengarannya simpel banget, tapi lama-lama materi yang kamu pelajari jadi numpuk totalnya. Dengan target sekecil itu, rasa malas langsung tereliminasi. Otak kita mikir, hah? Cuma 5 menit? Santai aja. Filosofinya memang, no change is too small. Tidak ada perubahan yang terlalu kecil. Sekecil apapun langkah yang kamu ambil, kalau dilakukan konsisten, suatu saat pasti berdampak besar. Ada kisah di sebuah perusahaan retail Jepang. Mereka cuma ngadain rapat pendek 10 menit setiap pagi untuk mengumpulkan ide-ide perbaikan sederhana. Dan hasilnya, penjualan mereka naik 15% dalam beberapa bulan. Cuma ngobrol sebentar tiap hari, manfaatnya ternyata signifikan. Bahkan perusahaan raksasa Toyota, pelopor filosofi Kaizen, mengajarkan setiap pekerja untuk rutin mencari cara-cara kecil meningkatkan kualitas pekerjaan. Di Toyota, Kaizen diartikan sebagai perubahan untuk kebaikan. Semua karyawan didorong memberi ide perbaikan kecil di tempat kerja masing-masing. Setiap masalah kecil diidentifikasi, lalu dicari solusinya tanpa takut gagal. Dengan begitu, proses produksi mereka makin efisien dan kualitas produk terjaga maksimal. Intinya, Kaizen mengalahkan malas dengan target super kecil. Kita bisa terapkan juga di hobi atau kebiasaan lain. Misalnya kamu mau jadi lebih sehat, daripada nyetok diet ketat sekaligus, mulai aja jalan kaki 5 menit setiap hari. Setelah terbiasa, tambah 1 menit, lalu 5 menit lagi. Dengan sedikit-sedikit, perubahan besar tadi jadi lebih mudah. Atau, pengen kuasai bahasa baru? Cukup tulis 1 kata baru per hari. Lama-lama, kamu kenal ratusan kata baru. Ini sesuai yang disarankan para ahli, setting small achievable goals sangat kunci dalam Kaizen. Dengan memecah tugas besar jadi langkah-langkah kecil, beban mental berkurang, dan kita bisa progres secara bertahap. Tips praktisnya, kalau masih kesulitan mulai, coba trik 1 menit. Komitmen untuk mengerjakan tugas itu selama 1 menit saja. Setelah 1 menit berlalu, seringnya kita malah lanjut terus sampai selesai, karena sudah mulai terpantik ritmenya. Jadi yang penting mulai dulu, sekecil apapun. Perlahan-lahan, kebiasaan baik itu akan terbentuk dan rasa malas pun tersingkir pelan-pelan. Metode kedua adalah teknik Pomodoro. Ini sebenarnya teknik manajemen waktu. Kerja fokus 25 menit, lalu istirahat 5 menit. Setelah itu ulangi kembali. Siklus ini membantu menjaga fokus, karena otak tahu bakal ada jeda. Untuk bikin makin Jepang banget, kita kombinasikan dengan konsep Ichigo Ichie, menghargai setiap momen saat itu. Artinya saat kamu kerja di satu sesi 25 menit, anggap momen itu spesial. Fokus sepenuhnya dan nikmati prosesnya karena sesi itu unik dan takkan terulang. Dengan Pomodoro plus Ichigo Ichie, kerja jadi lebih mindful. Psikolog menyebut durasi 25 menit itu kayak komitmen kecil yang ringan, sehingga kita lebih mudah memulainya tanpa khawatir bingung harus ngapain terlalu lama. Selama satu sesi, tahan godaan buka-buka handphone atau media sosial. Fokus aja kerja. Setelah timer habis, baru ambil waktu istirahat singkat. Stretching, ambil minum, atau sekedar tengok notifikasi. Lalu lanjut lagi ke sesi berikutnya dengan segar kembali. Teknik ini efektif menjaga otak tetap segar. Kita juga bisa selipkan berbagai variasi blok waktu. Misalnya 45 menit kerja, 15 menit istirahat. Atau 15 menit kerja, 3 menit istirahat. Semua tergantung kebutuhan kamu. Intinya, tetap ada pola kerja berhenti secara teratur agar fokus terjaga.
Bahkan beberapa sumber menyebut Pomodoro sebagai cara manajemen waktu yang ampuh. Membagi tugas jadi interval 25 menit membantu kita menjaga fokus optimal. Dengan cara ini, pekerjaan seringnya selesai lebih cepat karena kita terhindar dari bosan dan kecapean. Prinsipnya mirip olahraga, kerja singkat tapi intens, lalu istirahat mengembalikan tenaga. Hasilnya apa? Produktivitas meningkat. Inti dari teknik ini, selama sesi fokus manfaatkan 100% waktu kamu untuk tugas itu. Setelah sesi berakhir, baru sisakan waktu bebas. Dengan menghargai momen pekerjaan, Ichigo Ichie, gangguan terasa lebih mudah dikendalikan dan kamu dilatih menikmati proses kerja. Berikutnya, konsep Osoji, tradisi bersih-bersih besar ala Jepang. Sebelum tahun baru tiba, orang Jepang punya ritual membersihkan rumah sampai pojok terkecil. Semua anggota keluarga gotong royong, menyapu, mengepel, merapikan barang-barang. Tujuannya supaya suasana baru tahun depan dimulai dengan kondisi bersih dan segar. Kebiasaan ini juga merambah sekolah-sekolah. Murid-murid di Jepang rutin ikut membersihkan kelas dan koridor mereka sendiri. Setelah istirahat makan siang, semua siswa harus memastikan kelas kembali bersih. Mereka belajar peduli sama lingkungan dan sesama. Apa yang mereka berantakin, mereka sendiri yang bertanggung jawab bersihinnya. Kenapa penting? Karena lingkungan yang rapi ternyata mempengaruhi pikiran kita juga. Meja belajar yang bersih membuat kita lebih fokus dan tenang. Sebaliknya, meja berantakan kerap bikin kita stres tanpa sadar. Harvard Business Review pun mencatat bahwa ruang yang berantakan akan membuat pikiran kita juga berantakan. Jadi, konsep Osoji mengajarkan kita, mulailah dengan membereskan ruang di sekitar. Luangkan 5 menit sebelum belajar untuk buang sampah kertas, tata buku dan alat tulis, atau lap meja. Proses kecil ini bikin otak kita ikut plong. Siapa sangka, cuma dengan merapikan ruang, semangat kerja jadi lebih siap. Selain meningkatkan fokus, rutinitas bersih-bersih juga menumbuhkan kedisiplinan dan kerjasama. Sama seperti di Jepang, di mana disiplin dan gotong royong dipelajari sejak dini melalui kegiatan ini. Konsep terakhir adalah Ikigai. Sering dengarkan kata ini? Ikigai berasal dari Iki, hidup, dan Gai, berharga. Jadi Ikigai itu berarti alasan untuk hidup kita. Bisa berupa apa saja yang membuat hidup kita merasa bermakna. Kadang besar, kadang cuma hal kecil sehari-hari. Banyak yang percaya punya Ikigai membuat kita bangun pagi dengan semangat. Orang-orang di Okinawa, prefektur Jepang dengan usia harapan hidup tertinggi di dunia, bahkan bisa menyebutkan alasan mereka hidup dengan jelas setiap pagi. Ikigai memberi mereka peran dan tujuan sehari-hari. Penelitian menunjukkan orang yang punya Ikigai cenderung lebih bahagia dan sehat. Bahkan, Times of India pun menulis, mereka yang punya tujuan jelas, Ikigai, biasanya lebih beraksi dan gak suka nganggur. Contohnya, kalau kamu suka banget memasak, jadikan itu Ikigai kecilmu. Misalnya, masak satu resep baru setiap minggu. Atau kalau kamu suka desain, sedikit demi sedikit kembangkan skill kamu. Intinya adalah melakukan hal yang bikin kamu merasa berguna dan berkontribusi. Tanya diri kamu, kenapa gua bangun pagi? Selain bunyi alarm. Mungkin itu jawabannya. Setelah kita menemukan Ikigai, hidup sehari-hari jadi terasa lebih penuh warna dan niat. Pikiran kita otomatis fokus sama hal-hal yang bermakna dan malas jadi sulit menang. Oke teman-teman, itu dia 4 rahasia orang Jepang melawan rasa malas. 1. Kaizen, perbaikan berkelanjutan dengan langkah kecil. 2. Pomodoro dan Ichigo Ichie, fokus 25 menit dengan menghargai setiap momen. 3. Osoji, bersih-bersih lingkungan untuk pikiran yang jernih. 4. Ikigai, temukan alasan hidup yang bermakna. Keempat metode ini sama-sama ngajarin kita bergerak pelan tapi pasti. Pilih salah satu dulu yang menurut kamu cocok dan coba terapkan mulai hari ini. Misal, mulai dari rapikan meja dulu, Osoji. Atau coba belajar 5 menit tiap hari, Kaizen. Semakin kamu konsisten, lama-lama rasa malas otomatis berkurang. Coba deh dan rasakan bedanya. Yang penting ingat, kamu nggak perlu langsung sempurna. Kamu nggak perlu jadi orang Jepang dalam semalam. Tapi dengan menerapkan prinsip-prinsip ini sedikit demi sedikit, kamu akan merasakan perubahan yang signifikan. Jangan lupa share juga pengalaman kamu di kolom komentar.
Metode mana yang pengen kamu coba duluan? Apakah Kaizen dengan langkah kecil? Atau Pomodoro untuk manajemen waktu? Atau mungkin kamu mau mulai dari Osoji dulu dengan merapikan meja belajar? Kalau bermanfaat, jangan lupa like, tulis komentar, dan subscribe channel Asupan Otak ya. Klik juga ikon lonceng supaya kamu nggak ketinggalan update video-video bermanfaat selanjutnya. Ingat, produktivitas bukan soal bekerja keras tanpa henti. Produktivitas adalah tentang bekerja cerdas dengan sistem yang tepat. Dan 4 rahasia Jepang ini sudah terbukti selama puluhan bahkan ratusan tahun membantu jutaan orang mencapai tujuan mereka. Jadi mulai sekarang, yuk kita aplikasikan. Mulai dari hal terkecil, mulai dari hari ini. Karena perjalanan 1000 mil dimulai dari 1 langkah pertama. Terima kasih sudah menonton sampai habis. Support kalian berarti banget buat channel Asupan Otak. Semoga video ini jadi inspirasi buat kalian jadi lebih produktif dan mengalahkan rasa malas. Sampai jumpa di video berikutnya. Tetap semangat, tetap belajar, dan ingat, produktif itu bukan tentang sempurna, tapi tentang konsisten.